hadirat Tuhan, kita bisa menerima lawatan Tuhan, kita bisa menerima pembaharuan dari Tuhan, kita bisa menerima pemulihan dari Tuhan, dan biarlah kita bisa mendapatkan rema dari firman yang akan disampaikan pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kesempatan pada hari ini Tuhan, sehingga kami bisa ibadah Tuhan meskipun via streaming Tuhan pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat-Mu tak terbatas ruang dan waktu, hadirat-Mu tak terbatas oleh jaringan internet yang ada Tuhan. Biar Tuhan, hadirat yang kami rasakan pada hari ini Tuhan sama Tuhan dengan hadirat yang para penonton kami Tuhan rasakan di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Biar Tuhan terjadi pemulihan, pembaharuan Tuhan, dan mujizat Tuhan ketika kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan, membawa sembah kami Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu sungguh, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku.
selama hidup kita. Biarlah kita merasa cukup dengan kebaikan Tuhan selama ini, dan biarlah kita merasa cukup dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Biarlah terus kita merasa bersyukur dengan rasa ungkapan syukur, dengan rasa ingin menyembah, dengan rasa hati ingin menyenangkan hatinya. Kita ingat-ingat kembali seluruh kebaikan Dia, segala rencana Dia yang selalu baik untuk kita. Kita naikkan syukur kita. Tuhan Yesus baik. Haleluya, sembah Dia. Kami sembah. Biarlah Tuhan di hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami menyiapkan hati kita Tuhan untuk mendengar firman-Mu Bapa. Berkata-katalah Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Biar Tuhan kami bisa menangkap rema-Mu Tuhan, kami bisa menangkap visi-Mu Tuhan, kami bisa menangkap isi hati-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, serta syukur. Biar Tuhan kami terus ingin menaikkan syukur dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Di balik setiap masalah kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami Tuhan, kami serahkan hidup kami, kami serahkan jiwa kami serahkan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biar Tuhan berkata-katalah di hati kami, di pikiran kami, di jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saya persilakan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya persilakan. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, senang kembali berjumpa dalam ibadah online Gereja GBI Alpha Omega Minggu 27 September 2020. Kiranya kasih Tuhan tetap nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Bagaimana kabarnya jemaat sekalian? Saya tetap berdoa
bahwa kita dalam penyertaan, dalam kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah kebaikan-Mu Bapa di dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami pagi ini bersyukur buat kebaikan Bapa, kami masih bisa beribadah secara online Bapa. Dan dalam keterbatasan ini Bapa, kami tetap mau mencari wajah-Mu Bapa. Kami tetap mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Berfirmanlah melalui ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, dan pakai hamba-Mu ini Bapa, dan pakai setiap jemaat-Mu Bapa, untuk juga tetap memiliki telinga sebagai seorang murid Bapa. Dan kami mau merendahkan diri di hadapan Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Punya nama Tuhan jemaat-jemaat sekalian, dalam ibadah minggu pagi hari ini kiranya kita tetap semangat dalam beribadah. Nah, saya memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu sehati melawan virus perpecahan. Sehati melawan virus perpecahan. Ayat firman Tuhannya terdapat dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 15. Namun kita akan baca nanti. Nah, kalau jemaat-jemaat sekalian menyaksikan dari awal video ini, di awal ada prolog tentang visi daripada gereja kita, yaitu menjadi gereja yang misioner, yaitu menjadi gereja misioner yang kuat, berkarakter dan berdampak seperti Kristus. Wow, itu adalah visi yang besar. Dan untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan hal penting, yaitu kesatuan hati, atau yang saya sebut kesehatian dari setiap orang yang ada di gereja, baik itu gembala, pengurus, ataupun jemaat-jemaat sekalian. Nah, untuk mencapai visi yang besar tersebut perlu kesehatian, dan itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Memang benar bahwa media itu punya hal positif di mana bisa menjangkau ruang dan waktu, yaitu dimanapun kita berada kita bisa menyaksikan tayangan ini, ataupun kapanpun kita menyaksikannya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi ada kelemahan-kelemahan dari ibadah online, di mana bisa mengikis rasa kekeluargaan atau hubungan satu dengan yang lainnya karena tidak ada persekutuan tatap muka seperti ibadah offline sebelumnya. Kemudian ada jemaat juga yang akhirnya tidak serius beribadah karena mungkin ada gangguan atau atau ada notifikasi di handphonenya. Karena itu kalau lagi ibadah harus matikan dulu notifikasinya. Atau ada jemaat yang tidak punya kuota internet sehingga tidak bisa ibadah online. Atau jemaat juga akhirnya merasa pasif karena tidak terlibat dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam pelayanan yang dilakukan. Oleh sebab itu, hal-hal tersebut bisa memicu virus buruk bagi perpecahan, khususnya dalam lingkungan gereja kita. Namun, saya mau katakan bahwa mungkin pandemi COVID-19 ini bisa menjadi alat untuk menguji kesetiaan kita, menguji kesatuan kita dalam sebagai orang Kristen, terutama khususnya kita sebagai jemaat dalam sebuah gereja. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk kita tetap bersatu, bersehati dalam melawan atau menangkal daripada virus perpecahan yang mungkin bisa terjadi dalam gereja kita, baik saat ini dalam ibadah online ataupun yang akan terjadi ketika kita sudah ibadah offline. Cara pertama untuk menangkal daripada virus perpecahan dalam gereja kita, yang pertama yaitu milikilah kesatuan hati. Milikilah kesatuan hati. Kita buka Alkitab yang ada pada kita dalam Filipi 2 ayat 1 sampai yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang kedua. Saya bacakan buat jemaat sekalian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dalam pembacaan kita melihat bahwa Tuhan menghendaki agar semua orang percaya memiliki kesatuan hati, memiliki kesatuan tujuan, dan memiliki kesatuan kasih. Ada pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, oleh sebab itu penting sekali untuk kita menyadari bahwa kita harus bersatu, khususnya dalam gereja kita. Seperti juga satu batang lidi, kalau untuk menyapu lantai tidak akan bersih, akan sulit sangat untuk membersihkan lantai. Tetapi dengan 100 batang lidi yang diikat
akan lebih mudah ketika kita membersihkan suatu lantai. Oleh sebab itu diperlukan kesatuan dalam kehidupan kita. Dan banyak orang percaya berkata bahwa kita tidak perlu gereja, tetapi Tuhan pasti tidak akan setuju dengan hal tersebut. Karena apa? Karena Alkitab banyak memberikan alasan yang kuat mengapa kita perlu berkomitmen dan aktif dalam persekutuan gereja lokal. Karena kelima tujuan gereja yaitu penyembahan yang dapat membantu kita terfokus kepada Tuhan. Ada persekutuan yang membantu kita menghadapi masalah-masalah hidup kita. Ada pemuritan yang membantu kita menguatkan otot-otot iman kita kepada Tuhan. Ada pelayanan yang membantu kita menemukan talenta dalam kehidupan kita. Ada penginjilan yang membantu kita menggenapi misi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tidak ada satupun di bumi yang seperti tujuan daripada gereja. Ingat bahwa dasar gereja kita, dasar kita bergereja itu terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 11, yaitu dasar kita yaitu Yesus Kristus. Kita bergereja bukan karena gedung, kita bergereja bukan karena disuruh, kita bergereja bukan karena alasan apapun yang penting, tapi dasar kita untuk bergereja, dasar kita untuk beribadah pagi pada hari ini yaitu karena Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus kita. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa bersatu kembali kepada diri kita sendiri? Karena saya juga punya nilai bahwa jangan melihat apa yang gereja berikan kepada kita, tetapi lihatlah apa yang sudah kamu berikan kepada gerejamu, kepada persatuan gerejamu, sehingga kita dapat berkata kepada diri kita sendiri, melindungi kesatuan dalam gerejaku adalah tanggung jawabku. Melindungi kesatuan gerejaku adalah tanggung jawabku. Kita berani untuk melindungi gereja kita ketika gereja kita mulai terserang oleh virus perpecahan. Karena apa? Karena gereja kita harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta kesatuan secara harmonis. Cara kedua untuk menangkal virus perpecahan dalam gereja kita yaitu merendahkan diri seperti Kristus. Kita buka Alkitab kita akan baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-3 sampai 13 sebenarnya, tapi kita singkat, kita fokus pada ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa. Bayangkan saja, Tuhan yang ada di sorga menanggalkan dan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, merasakan penderitaan, merasakan lapar seperti manusia, untuk dapat memberitakan kabar sukacita dan menyelamatkan umat manusia. Sehingga kunci yang terbaik untuk melawan daripada virus perpecahan yaitu meneladani kerendahan hati daripada Yesus Kristus. Ingat bahwa perpecahan mudah sekali terjadi ketika seseorang mementingkan dirinya sendiri. Dan mementingkan diri kita sendiri ini kita bisa lawan dengan kita merendahkan diri kita sendiri. Artinya apa? Kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat, ketika kita egois, maka bisa terjadi hal-hal yang membuat orang lain merasa, kamu pentingkan dirimu sendiri, saya juga kamu pentingkan diri saya sendiri, dan terjadilah perpecahan. Hal ini juga terjadi dalam pemerintahan. Misalnya ketika ada orang korupsi, dia mengambil uang rakyat dan mementingkan dirinya sendiri. Atau bisa juga terjadi dalam hubungan seorang sepasang kekasih, di mana egois satu orang maka akan putus atau bisa cerai kalau yang sudah menikah. Dan hal ini tidak boleh terjadi dalam gereja kita. Kita harus tetap bersatu hati. Kita harus tetap merendahkan diri dalam kehidupan kita, sehingga gereja kita tetap bersatu dan bersehati dalam melawan virus perpecahan yang terjadi. Oleh sebab itu penting untuk kita merendahkan. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ya itu ayat yang sangat terkenal, dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini melihat bahwa kasih Allah kepada kita umat manusia. Namun hal yang penting juga terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, di mana kita melihat ada perintah untuk kita juga saling mengasihi saudara-saudara kita seperti Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Kita buka dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, dikatakan,
Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Cara ketiga untuk menangkal daripada virus perpecahan dalam gereja kita, yaitu tulus melakukan segala sesuatu. Kita baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-14. Filipi 2 ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dan kita lanjut dalam ayat emas saya yang terdapat dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 yang berkata bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa? Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, tapi kita melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan rendah hati, dengan semangat tanpa ada imbalan pun kita tetap melakukannya dengan ikhlas. Nah, bayangkan jika segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, pasti kita akan coba melakukannya itu dengan tulus, maka kita akan bersuka cita walaupun tanpa imbalan. Nah, ada sebuah kesaksian yang pernah saya dengar tentang seorang anak yang tinggal di rumah omnya. Dia mengalami penderitaan karena omnya tidak menganggap dia sebagai keponakan. Alhasil anaknya itu pun tidak menganggap dia sebagai omnya. Dan hal itu berlangsung cukup lama, hingga suatu saat anak itu bertemu dengan seseorang yang bertanya kepada dia mengapa dia seperti ini di rumahnya, dan memberikan suatu ayat ini, yaitu Kolose 3 ayat 23 yang berhasil mengubah hidupnya, dimana ketika anak itu menyapu, mengerjakan tugas di rumah itu, dia lakukan itu bukan untuk omnya, bukan untuk tantenya, tapi dia lakukan untuk Tuhan. Dan ketika dia menyapu, mengepel dengan bersih, dan dia menyapa omnya, menyapa tantenya, bukan karena dia untuk menyenangkan hati om dan tantenya, tapi karena untuk menyenangkan Tuhan. Akhirnya lambat laun hati om dan tantenya pun tersentuh, dan mereka melihat ketulusan hati daripada anak ini, dan mereka akhirnya mau menganggap dia sebagai anaknya, sebagai keponakan yang dianggap sebagai anak. Dan itu adalah hal yang luar biasa yang mengubah kehidupan anak tersebut. Oleh sebab itu, hendaklah dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap ibadah kita, dalam setiap kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita, lakukanlah itu dengan tulus hati. Lakukanlah itu dengan rendah hati, dengan ikhlas, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena apa? Supaya kita tetap sehati dalam melawan daripada virus perpecahan yang bisa terjadi di gereja kita, ataupun di mana saja yang bisa membuat kita pecah, dalam komunitas, dalam pertemanan kita, dalam keluarga kita, ataupun dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, kembali saya mengingatkan untuk melawan daripada virus perpecahan. Yang pertama, kita harus memiliki kesatuan hati. Yang kedua, kita harus merendahkan diri seperti Kristus. Dan yang ketiga, kita harus tulus melakukan segala sesuatu. Dengan melakukan ketiga hal ini, saya percaya bahwa kita bisa melawan daripada virus perpecahan yang terjadi saat ini. Akhir kata, saya mau katakan bahwa walaupun kita beribadah online, terpisah jarak dan waktu, tetapi saya mau katakan bahwa kita harus tetap sehati di dalam Tuhan melalui gereja kita, melalui orang-orang sekitar kita, melalui sesama kita. Karena apa? Karena Tuhan mau kita tetap bersatu dengan Tuhan. Tidak boleh ada perpecahan di mana-mana, tapi kita hanya bisa berpecah dengan dosa. Tapi kita harus bersatu dengan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menunjukkan bahwa kita adalah perwakilan Allah dunia ini, sehingga kita harus menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan mengakhiri firman Tuhan ini, dan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya memberkati setiap jemaat semua, memberkati kami semua Bapak, dan kami semakin dikuatkan dalam kehidupan kami Bapak, untuk kami melawan daripada virus perpecahan, dan kami sebaliknya Bapak memiliki kesatuan hati di dalam kehidupan kami Bapak, kesatuan hati dalam gereja kami, kesatuan hati dimanapun kami berada, dan kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Bapak. Kiranya kasih setiamu Bapak dan kasih-Mu Bapak selalu melingkupi dalam kehidupan kami Bapak, untuk kami tetap setia, untuk kami tetap berkomitmen
untuk percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan pribadi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mendengarkan kebenaran firman Bapa. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita telah mengikuti akan firman Tuhan. Kita sudah mendengar bagaimana kita mengatasi virus perpecahan. Kita tahu bahwa iblis adalah musuh kita. Firman Tuhan berkata bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat di udara, yaitu iblis sendiri beserta dengan antek-anteknya. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, marilah kita menyadari bahwa dalam pelayanan, dalam kehidupan, kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yang berusaha untuk menyebarkan virus yang bernama perpecahan. Inilah cara yang sering kali dibuat oleh iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan, walaupun dia tidak pernah dapat menggagalkan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan, kita melakukan apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi untuk senantiasa mampu menangkal akan virus perpecahan ini. Karena dia akan berusaha memecah belah baik itu gereja Tuhan, memecah belah akan hubungan keluarga, memecah belah akan pelayanan pekerjaan Tuhan supaya tidak dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan, kita mengikuti tips yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu yang pertama kita harus memiliki kesatuan. Kesatuan di sini bicara soal kesatuan hati, kesatuan akan tujuan, dan juga kesatuan di dalam kasih. Jika kita menerapkan kesatuan hati, supaya kita betul-betul menyadari, karena waktu kita bersepakat, kita memiliki satu hati, satu jiwa untuk melakukan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, maka itu adalah cara yang paling baik untuk menggagalkan akan semua tipu daya dan tipu muslihat iblis yang mencoba memecah belah akan umat Tuhan. Demikian juga jika kita memiliki pengertian bahwa kita punya satu tujuan yang sama, kita punya sebuah panggilan yang Tuhan sudah tetapkan, dan kita punya satu hati untuk melakukan kasih sebagaimana Allah itu adalah kasih, maka saya percaya kita akan mengalami banyak hal yang akan membuat iblis tidak dapat untuk menggagalkan akan semua yang Tuhan sudah rencanakan terjadi atas kehidupan kita. Dan yang kedua, firman Tuhan berkata mengingatkan setiap kita untuk kita senantiasa merendahkan diri sama seperti Kristus. Sebab kalau kita gagal melakukan hal ini, maka roh perpecahan itu akan begitu mudah untuk mempengaruhi orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, hidup di dalam keegoisan. Sebab orang yang egois tanpa mereka sadari seringkali dipakai oleh iblis untuk memecah belah akan umat Tuhan. Sebab itu, saya mengingatkan jemaat, setiap pelayan-pelayan untuk senantiasa merendahkan diri, meneladani Kristus yang tidak mempertahankan akan kemuliaannya. Dia mengambil rupa menjadi seorang manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Biarlah kita mengenakan pikiran dan perasaan seperti Kristus. Dan yang ketiga, tentunya kita tahu supaya kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam kehendak Tuhan, maka kita melakukan segala sesuatunya dengan ketulusan hati. Mari kita melakukan segala sesuatu, firman Tuhan katakan, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan saja. Saya percaya jika setiap jemaat Tuhan mengerti dan memahami akan kebenaran ini, melakukannya dengan tulus, karena kita melakukannya bukan untuk manusia, kita mengejar perkara-perkara di mana kita akan mendapatkan upah kita di sorga.
maka segala hal yang kita lakukan mungkin tidak diperhitungkan oleh manusia, mungkin tidak dilihat oleh manusia, mungkin kita tidak dapat pengakuan, pujian dari manusia, tapi pada akhirnya kita akan menyukakan hati Tuhan dan kita akan hidup menyenangkan hatinya. Puji Tuhan, itulah yang saya bisa bawa setiap jemaat untuk semakin mengerti dan menyadari bahwa perpecahan ini adalah sebuah rancangan daripada iblis. Tapi jika kita mengerti bahwa Tuhan tidak menginginkan ada perpecahan, biarlah kita senantiasa mencari wajah Tuhan, senantiasa untuk hidup dekat melekat dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati akan gereja Tuhan, akan setiap hubungan keluarga, dan setiap pelayan-pelayan satu dengan yang lain untuk menuntaskan amanat agung untuk memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini dan juga kita akan menerima berkat Tuhan. Percayalah, waktu kita mengangkat tangan, kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap kita untuk mengalami sebuah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa menganugerahi kita dengan segala berkat-berkat yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran yang boleh kami dengar. Kami merindukan Engkau lebih daripada apapun juga di tengah masa-masa yang tidak menentu ini Tuhan. Buatlah hati kami senantiasa memandang kepada Tuhan, mengarahkan seluruh hidup kami untuk fokus mengerjakan apa yang Engkau inginkan untuk kami kerjakan dan kami lakukan. Kami tahu Bapak apa yang kami perbuat dan kami lakukan untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Semuanya tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memperhitungkannya Bapak, supaya apa yang kami buat Bapak boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak buat setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan akan firman Tuhan dan mengikuti ibadah hari ini. Hamba berdoa Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam setiap pergumulan dan permasalahan yang mereka alami. Hamba berdoa bagi jemaat yang sakit Tuhan. Hamba berdoa biar kuat kuasa Tuhan turun atas setiap jemaat yang lemah, yang sakit Tuhan. Kami percaya bilur-bilur Tuhan yang ajaib sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Sebab Engkau adalah Jehovah Rafa. Kami tidak pernah takut dengan sakit penyakit apapun yang menyerang Tuhan. Sebab Tuhan adalah perisai kami. Engkaulah tembok pertahanan kami. Tuhan adalah gembala kami yang baik. Kami tidak pernah kekurangan sesuatu hal yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu menyembuhkan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini mengalami pergumulan masalah ekonomi, yang mungkin saat ini harus dirumahkan ataupun di PHK. Hamba berdoa Tuhan, hamba bersepakat dengan setiap jemaat yang sedang mengalami masa-masa yang sukar ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati. Tuhan berikan iman percaya mereka semakin dikuatkan. Dan mereka semakin bergantung, semakin mencari wajah Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan. Sebab tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadamu Tuhan. Hamba berdoa pada waktunya Tuhan, Engkau yang membukakan jalan, Engkau memberikan pekerjaan yang layak bagi setiap jemaat Tuhan. Tuhan membukakan pintu-pintu, sebab kami tahu Bapa bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bahwa Tuhan berjanji bahwa kami akan senantiasa diberkati, kami akan senantiasa naik dan tidak pernah turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah di masa-masa sekarang ini, jika mereka saat ini sedang mengalami PHK Tuhan, Tuhan memberikan hikmat sehingga pada rencana yang Tuhan sudah tentukan atas hidup mereka, mereka akan mendapatkan hikmat, kreativitas untuk bekerja Tuhan sesuai dengan tuntunan dan arahan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak. Kami hamba juga berdoa Tuhan bagi jemaat yang saat ini mungkin kuliah dan sekolah Tuhan yang sedang menghadapi ujian-ujian, baik itu ujian sekolah maupun skripsi ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan yang memberikan hikmat,
kepintaran, kecerdasan kepada setiap anak-anak-Mu. Kami percaya semua hikmat, kepintaran, kecerdasan itu berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan menganugerahkannya kepada mereka yang meminta kepadamu. Oleh sebab itu Bapa, hamba berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan boleh mendapatkan nilai yang baik pada saat mereka mengikuti ujian, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan melalui hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba percaya segala hal yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa beserta atas kehidupan kami. Hamba juga berdoa Tuhan bagi pemerintahan bangsa kami yang saat ini mungkin sedang mengalami masa-masa Tuhan oleh karena pandemik COVID-19 ini. Bahkan ada Tuhan hal-hal yang membuat bangsa-bangsa di seluruh dunia saat ini mengalami resesi Tuhan ekonomi. Tapi kami percaya Tuhan akan meluputkan bangsa ini. Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk berlaku bijak Tuhan, sehingga segala keputusan-keputusan yang mereka ambil hanyalah untuk kesejahteraan rakyat. Semua rancangan iblis, semua tipu daya daripada iblis yang coba dibisikkan kepada pemimpin-pemimpin ya Tuhan, hamba berdoa Tuhan, kami halaukan itu dari setiap pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi kesejahteraan kota, wilayah, bangsa, dan negeri kami. Sebab itu yang Engkau inginkan. Oleh sebab itu kami mengikat setiap pekerjaan iblis yang coba menghancurkan akan negeri dan bangsa kami melalui perpecahan, melalui rancangan-rancangan jahat, melalui tindakan-tindakan yang jahat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kami percaya ada kuasa melalui doa-doa daripada umat Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan meluputkan bangsa ini Tuhan dari semua rancangan jahat iblis. Hanya rencana dan kehendak Tuhan saja yang terjadi atas negeri kami, yaitu Indonesia. Tuhan memberkati akan Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Kami berdoa bagi Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati Tuhan, supaya mereka juga bersama dengan seluruh staf dan jajaran boleh betul-betul melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh rakyat kepada mereka dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan, biar perlindungan Tuhan berlaku atas pemimpin bangsa kami. Terima kasih ya Bapak, dan kami percaya segala keputusan yang mereka ambil hanyalah hikmat daripada Tuhan, disertai oleh karena takut akan Tuhan yang menjamah akan setiap pemimpin bangsa kami untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami serahkan bangsa dan negeri kami dari ujung, baik itu dari Sanget Talaut sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati bangsa dan negeri kami. Kami berdoa biar Indonesia boleh menggenapi segala rencana Tuhan. Tuhan yang telah memilih dan menetapkan bangsa ini. Biar destiny dan rencana Tuhan atas Indonesia yang terjadi ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas Indonesia seperti yang Tuhan rancangkan di sorga. Terima kasih Bapak, bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Inilah doa dan permohonan kami, dan kami akan menerima akan berkat Tuhan seperti yang Tuhan janjikan. Mari jemaat kekasih Tuhan, angkat tanganmu, percaya akan kuasa Tuhan menjamah dan memberkati engkau. Hamba berdoa Tuhan, biarlah turunlah kasih karunia daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, rahmat, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai pada hari ini sampai Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita tetap setia, kita tetap melakukan kehendak Tuhan, dan aku mengutus engkau seperti firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Anak, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
dan ajarkanlah segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah perintahkan, sebab Tuhan Yesus berkata bahwa Dia menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Mari kekasih-kekasih Tuhan, biarlah semua janji-janji Tuhan itu terjadi dan digenapi di dalam kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita tetap semangat, kita tetap melayani Tuhan, dan Tuhan senantiasa beserta atas hidup kita. Haleluya, sampai berjumpa dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.